Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fristi Tendelipu dari kelas H. Di sini saya akan membahas mengenai jaring-jaring sebab akibat. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Baik, langsung saja kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu apa sih teori jaring-jaring sebab akibat? Nah, teori jaring-jaring sebab akibat ini ditemukan oleh McMahon dan Book tahun 1970. Teori ini sering disebut juga sebagai konsep multifaktoral, di mana teori ini menekankan bahwa suatu penyakit terjadi dari hasil interaksi berbagai faktor. Misalnya faktor interaksi lingkungan yang berupa faktor biologis, kimiawi, dan sosial memegang peranan penting dalam terjadinya penyakit. Menurut model ini, perubahan dari salah satu faktor akan mengubah keseimbangan antara mereka yang berakibat bertambah atau berkurangnya penyakit yang bersangkutan. Nah, seperti contohnya, angka kematian ibu saat melahirkan bisa dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pendidikan ibu yang rendah, gizi yang kurang, kemiskinan, keadaan politik, dan ekonomi yang tidak stabil, kurangnya sarana dan prasarana, dan banyak lagi faktor lainnya yang sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Nah, selanjutnya adalah definisi jaring-jaring sebab akibat. Menurut Azwar tahun 1998, suatu penyakit tidak bergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab dan akibat. Dengan demikian, maka timbulnya penyakit dapat dicegah atau dihentikan dengan memotong mata rantai pada berbagai titik. Model ini cocok untuk mencari penyakit yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup individu. Kemudian ada pun kriteria sebab akibat, yaitu yang pertama hubungan temporal, yang mana sebab mendahului akibat. Yang kedua plausibilitas, yang mana ada mekanisme biologis yang menjelaskan proses penyakit. Yang ketiga konsistensi, yang mana kejadian berulang pada pengamatan orang lain atau penelitian jika diulang hasilnya akan sama. Yang keempat kekuatan hubungan, yang mana nilai resiko relatif yang besar dan signifikan secara statistik. Yang kelima, jumlah bukti. Maksudnya yaitu makin banyak bukti maka memperkuat kesimpulan. Yang keenam, dose response relationship. Maksudnya yaitu makin besar paparan terhadap agen diikuti peningkatan kejadian penyakit. Yang ketujuh, reversibilitas. Maksudnya adalah penurunan paparan terhadap agen diikuti penurunan kejadian penyakit. Yang kedelapan, analogi. Artinya hubungan sebab dan akibat sudah terbukti untuk penyebab penyakit serupa. Nah, berikut ini adalah contoh jaring-jaring sebab akibat terjadinya suatu penyakit. Bisa kita lihat, menurut model ini, perubahan dari salah satu faktor akan mengubah keseimbangan antara mereka yang berakibat bertambah atau berkurangnya penyakit yang bersangkutan. Suatu penyakit tidak tergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses, sebab, dan akibat. Dengan demikian, maka timbulnya penyakit dapat dicegah atau dihentikan dengan memotong rantai pada berbagai titik. Misalnya, penyakit diare muncul akibat dari konsumsi makanan yang kurang bersih atau karena makan tanpa mencuci tangan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah konsep utama jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama, multifaktoral, yang mana penyakit timbul dari berbagai faktor, bukan hanya satu. Yang kedua, interaksi, artinya faktor-faktor ini saling mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, prevensi. Maksudnya, dengan memahami jaring-jaring ini, pencegahan penyakit bisa dilakukan dengan memutus rantai pada titik tertentu. Selanjutnya, kenapa sih penting memahami jaring-jaring sebab akibat? Jawabannya karena yang pertama, pencegahan yang lebih efektif, yang mana kita bisa menyasar berbagai faktor resiko, bukan hanya satu. Yang kedua, pemahaman yang lebih holistik, yang mana membantu kita melihat penyakit dari perspektif yang lebih luas. Yang ketiga, pendekatan yang lebih individual, maksudnya setiap orang memiliki kombinasi faktor resiko yang unik. Yang keempat, atau yang terakhir, pengembangan intervensi yang lebih baik. Maksudnya, kita bisa merancang program pencegahan yang lebih tepat sasaran.
Adapun sebab-sebab yang menimbulkan penyakit ada 3, yaitu yang pertama, pencemaran makanan. Contohnya seperti sisa-sisa pestisida dan pupuk pada buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan lainnya, serta kerusakan bahan gizi selama proses memasak. Yang kedua, pencemaran lingkungan dan udara, yang mana contohnya seperti pencemaran rumah tempat tinggal sebagai akibat dari berbagai interior, serta gas limbah industri. Yang ketiga, pencemaran sumber air, contohnya seperti penimbunan mikroorganisme dalam air, misalnya pupuk pestisida dan sampah, serta air limbah industri. Baik, kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu suatu penyakit tidak bergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan merupakan serangkaian proses sebab dan akibat. Menurut model ini, perubahan dari salah satu faktor akan mengubah keseimbangan antara mereka, yang berakibat bertambah atau berkurangnya penyakit yang bersangkutan. Dengan demikian, timbulnya penyakit dapat dicegah atau diatasi dengan memotong rantai pada berbagai titik. Misalnya berdasarkan metode itu, dalam usaha memerangi masalah gizi, kita harus melakukan intervensi berdasarkan penyebab utama dari masalah gizi. Contohnya di negara berkembang, umumnya Filipina dan Indonesia, masalah gizi disebabkan oleh faktor sosial ekonomi yang rendah di samping faktor lain.